Halo semuanya, perkenalkan saya Brian Blue Archibald. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah studi menarik di bidang social computing, yaitu tentang bagaimana game berbasis virtual reality atau VR itu bisa membantu remaja dengan autism spectrum disorder atau ASD. Judul penelitian ini adalah Co-Design of Virtual Reality Multiplayer Adventure Game for Adolescents with Autism Spectrum Disorder. Nah, di sini saya bakal menjelaskan sisi sosialnya, sisi kompensasinya, dampaknya untuk masyarakat, dan juga etika yang perlu kita perhatikan. Penelitian ini dilakukan oleh Silvia Grebelli dan timnya pada tahun 2023 dan ditebarkan di GMPR Serious Games. Mereka mendesain dan menguji sebuah game petualangan VR multiplayer bernama Sentastic yang tujuannya adalah membantu remaja dengan ASD melatih kemampuan sosial. Prosesnya tuh pakai metode co-design, artinya game ini dibuat bersama-sama dengan pengguna terapis dan desainer supaya hasilnya relevan dan menarik. Game ini dimainkan secara multiplayer dalam sesi-sesi kecil bersama terapis selama beberapa minggu. Dan dari sana dilihat apakah ada peningkatan dalam kemampuan sosialisasi pemainnya. Dari sisi sosial, penelitian ini fokus ke remaja SD yang sering kesulitan dalam interaksi sosial, seperti memahami ekspresi orang lain atau memulai percakapan. Lewat game ini, mereka tuh bisa belajar berinteraksi secara menyenangkan dan aman, tanpa tekanan sosial yang berat. Selain itu, game ini juga jadi bentuk inklusi sosial, karena melibatkan kelompok yang biasanya kurang mendapat ruang dalam dunia digital. Dari sisi informatika, game ini menggunakan teknologi virtual reality 3D dan sistem multiplayer real time yang memungkinkan interaksi antar pemain secara langsung dalam metode perkembangannya. Secara peneliti, mengumpulkan data dari pengguna, membuat prototipe, lalu melakukan evaluasi secara campuran kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur pengalaman efektivitasnya. Jadi, bisa dibilang ini contoh nyata dari social computing, di mana teknologi komputer dipakai secara mendukung sosial interaksi manusia. Dampaknya cukup besar banget ya, terutama di bidang pendidikan dan terapi, misalnya menunjukkan bahwa game ini diterima secara baik oleh remaja maupun terapis, dan ada peningkatan kemampuan sosial setelah sesi bermain. Buat masyarakat ini bisa membuka ide bahwa game tidak selalu soal hiburan, tapi juga bisa dipakai sebagai alat intervensi sosial dan peningkatan secara kesejahteraan. Kalau diterapkan di Indonesia, di Bandung juga terutama ya, konsep seperti ini bisa banget digunakan di sekolah inklusi atau pusat terapi anak supaya mereka bisa lebih terlibat secara sosial. Disinilah pentingnya peran profesional di bidang sosial informatik dan keprofesian. Bagaimana teknologi ini bisa membawa dampak nyata ke masyarakat. Tapi tentu ada beberapa hal etis yang harus diperhatikan. Pertama, soal privasi data. Karena game VR tuh bisa merekam perilaku dan interaksi pemain. Jadi penting banget untuk menjaga keamanan dan persetujuan pengguna, terutama karena mereka masih remaja. Kedua, akses teknologi. Tidak semua tuh sekolah tuh punya perangkat VR, jadi harus dipikirkan solusi yang terjangkau dan adil. Ketiga tuh desain inklusif. Anak dengan ASD itu punya karakteristik yang beragam. Jadi, gamenya harus fleksibel dan tidak memaksakan satu gaya bermain saja. Dan tetapi kita perlu sadar bahwa penelitian ini masih tahap awal, bukan solusi ajaib, tapi langkah awal untuk bagus masa depan. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi game VR multiplayer tuh bisa menjadi jembatan antara dunia digital dan sosial manusia. Kalau dirancang dengan baik dan etis, game ini bisa membantu membangun keterampilan sosial secara inklusi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai mahasiswa yang belajar sosial informasi dan kemudian, saya percaya teknologi seperti ini nih bisa banget nih diterapkan di Indonesia, terutama di Bandung tentunya dengan adaptasi yang sesuai. Sekian dan terima kasih.